Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sadi. NPM saya ialah 234116069. Manajemen 23D. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman sosial DEA. Yaitu yang pertama, penggunaan GPT yang efektif dimulai dengan merumuskan prompt yang jelas dan terarah. Daripada permintaan umum seperti jelaskan tentang pemasaran. Penggunaan sebaiknya mengajukan Anda adalah ahli pemasaran digital, bukan strategi TikTok untuk bisnis lokal dengan 3 langkah konkret. Pendekatan ini dikenal sebagai role prompting dan terbukti membantu AI memahami konteks audiens dan gaya yang diharapkan. Format prompt yang terstruktur menggunakan poin. Format yang diinginkan dan konteks yang relevan membuat respon lebih berkualitas dan sesuai tujuan. Untuk tugas-tugas kompleks seperti penalaran, perencanaan, atau analisis detail, teknik chain of thought prompting sangat berguna dengan menyertakan frasa seperti mari kita pikirkan secara langkah demi langkah. GPT akan memecah proses pikiran secara langkah demi langkah. GPT berpikirnya menjadi tahapan yang transparan. Metode ini telah terbukti meningkatkan akurasi dalam menjawab sebuah soal matematika dan logika lebih lanjut. Varian seperti iteratif, chain of thought memungkinkan pengguna membangun dan memperhalus output secara bertahap. Misalnya, jelaskan pertama, lalu ringkas dalam format table, kemudian ubah nada menjadi persuasif. Ini adalah cara kolaboratif untuk mencapai hasil yang lebih matang dan tepat. Dalam tahap pengguna sehari-hari yang konsisten, membangun kebiasaan melalui program seperti 30 Days of GPT terbukti sukses. Pemimpin produk di WOOP menerapkan tugas ringan harian untuk membiasakan timnya menggunakan AI, misalnya menyiapkan materi rapat di hari pertama dan secara bertahap meningkatkan kompleksitas tugas dengan loop penghargaan dan pengakuan publik atas kehasilan yang dihasilkan. Di kombinasi ini menciptakan kesan bahwa GPT adalah partner kerja yang menyenangkan, bukan sekedar alat. Selain itu, memanfaatkan fitur project di GPT menawarkan struktur dan instruksi khusus di suatu tempat, berguna ketika mengerjakan proyek besar seperti event planning atau pengembangan bisnis. Fitur ini juga mendukung konteks berkelanjutan dan privasi data untuk penggunaan profesional dari tim selanjutnya. Pengaturan seperti custom instruction dan memori membantu model memahami preferensi pengguna, seperti misalnya gaya bahasa, topik favorit, atau data relevan, sehingga interaksi jadi lebih cepat dan personal. Dalam proses interaksi, selalu penting untuk mengembangkan literasi, murahnya biaya eksperimen membuat penggunaan bisa seperti debugging dan jalankan prompt evaluasi output. Ubah satu variabel, misalnya nada panjang atau gaya, dan ulangi hingga hasil optimal. Ini juga mencangkup penggunaan voice prompting, yakni memberikan contoh jawaban agar GPT meniru format atau tone yang diinginkan. Terakhir, pengguna harus tetap menerapkan pengawasan kritis dan validasi terhadap hasil GPT. AI dapat membantu mempercepat riset, brainstorming ide, hingga penulisan seperti pengalaman Narayana Marty yang katanya 5 kali lebih cepat dalam menyiapkan kuliah. Namun, keputusan akhir dan verifikasi tetap di tangan manusia. Gunakan GPT sebagai alat pendukung, bukan sumber tunggal, terutama dalam konten strategis, keuangan, hukum, atau bisnis. Dengan menggabungkan praktik-praktik ini, prompt yang jelas dan spesifik,
Chain of thought, iterasi, pengembangan kebiasaan, struktur, penggunaan lewat project, serta validasi manual, saya dapat menggunakan GPT secara maksimal sebagai pendamping cerdas, bukan pengganti yang mendukung efisiensi, kreativitas, dan kualitas dalam pekerjaan maupun pembelajaran digital. GPT sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam menunjang pembelajaran akademik dalam kehidupan kampus secara keseluruhan. Salah satu keunggulannya adalah pembelajaran yang dipersonalisasi. GPT bisa merespon gaya belajar, kebutuhan, dan kecepatan masing-masing mahasiswa. Sebagai virtual 24/7, GPT dapat menjelaskan konsep sulit, merumuskan modul pembelajaran, atau memberi umpan balik instan tanpa batasan waktu. Dalam hal bahasa, GPT menjadi alat bantu praktis untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam bahasa Indonesia dan asing. Mahasiswa bisa membantu koreksi tata bahasa, penggayaan kosakata, dan perbaikan gaya penulisan esai atau komunikasi akademik lain, sehingga kualitas tulisan, gaya penulisan esai atau komunikasi akademik lain meningkat dengan signifikan. Selain itu, GPT mampu membuat soal, latihan, atau kuis persiapan ujian dengan cepat, lengkap, dan penjelasan jawaban untuk mengidentifikasi kelemahan belajar dan memperkuat persiapan. Lebih jauh lagi, GPT mendukung penelitian, literatur, dan brainstorming ide melalui ringkasan artikel, struktur proposal, dan ide inovatif untuk tugas akhir. Fungsi ini sangat membantu mahasiswa yang kesulitan memulai atau butuh inspirasi kreatif dalam menulis karya ilmiah. Keunggulan teknis GPT juga terlihat lewat aksesibilitas non-stop. Layanan 24 jam ini memungkinkan mahasiswa belajar kapan saja, termasuk malam hari, akhir pekan, atau saat berada di desa tanpa akses tutor konvensional. Ini membuka peluang bagi mereka dari berbagai latar belakang untuk mengakses bantuan akademik kapanpun yang dibutuhkan. Namun, penggunaan GPT juga perlu pendekatan yang baik seperti dikemukakan berbagai penelitian, yaitu sebagai pendamping bukan pengganti, berpikir kritis dan analisis. Mahasiswa harus tetap berpikir mandiri, mengecek validasi informasi, serta menghindar ketergantungan yang mengurangi kemampuan akademik mereka. Secara keseluruhan, dengan pendekatan tepat menggunakan GPT untuk merumuskan ide, memperlancar penulisan, memperdalam pemahaman, dan menghemat waktu, mahasiswa dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas akademiknya. Namun, tetap diperlukan kontrol etis dan evaluasi manusia untuk menjadi integritas dan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga mandiri secara intelektual informatics. Penerapan AI dalam bisnis. Nama brand Cuko Craft Pempek, nama produk jasa yang ditawarkan yaitu pempek khas Palembang dengan tekstur yang kenyal dan berbagai varian jenis pempek, yaitu adaan, kapal selam, kulit, dan lain-lain. Dan produk atau jasa yang ditawarkan yaitu pempek beku dan siap saji dengan kuah cuka khas Palembang menggunakan bahan premium dan dikemas higienis, tersedia dalam varian kapal selam, lenjer, kulit, dan adaan, siap dikonsumsi atau dipanaskan. Yang fitur produk 1-5 yaitu berisi pempek autentik buatan tangan dari ikan tepung sagu, disajikan dalam kemasan beku berkualitas, menggunakan kemasan higienis dan cold chain, menjaga keutuhan rasa dan tekstur hingga sampai ke konsumen. Dan yang ketiga ialah kuah cuka organik, dibuat dari gula aren, cuka, bawang putih, dan cabai tanpa pengawet. Dan yang keempat yaitu varian lengkap, kapal selam, lenjer, kulit, adaan, dan pilihan lain untuk berbagai selera. Yang kelima, praktis disajikan langsung atau dipanaskan, cocok untuk gaya hidup cepat. Keunggulan fungsional ialah yang pertama, rasa otentik khas Palembang, konsisten dari pisau ikan hingga gigit pertama. Yang kedua ialah kemasan beku, menjaga kesegaran dan kualitas organ nol leptik. Yang ketiga ialah alternatif
lezat untuk makanan cepat saji berkat kuah cuka premium tanpa soda. Yang keempat, praktis dinikmati kapan saja di rumah, di kantor, atau perjalanan. Yang kelima, bisa disimpan dalam freezer hingga beberapa minggu, sempurna untuk stok keluarga. Dan keunggulan emosional ialah yang pertama, menumbuhkan kebanggaan terhadap kuliner lokal berkualitas tinggi. Yang kedua, memberi rasa nyaman dan nostalgia akan masakan rumah sambil praktis. Yang ketiga, membuat konsumen merasa eksklusif menikmati ala artisan. Yang keempat, memberi kepuasan karena memakai produk lokal berkualitas dan ramah lingkungan. Dan yang kelima, menegakkan citra gaya hidup aktif dan modern, makanan tanpa repot. Dan UVP atau Unique Value Proposition yaitu pempek beku berkualitas premium, higienis, dan otentik Palembang. Solusi mudah dan lezat untuk gaya hidup aktif tanpa mengorbankan rasa lokal. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai USP atau Unique Selling Proposition, yaitu pempek beku pertama dengan packing cold cane dan kemasan premium, menghadirkan rasa otentik dan kemudahan siap saji. Konsumsi kapan saja, di mana saja. Dan selanjutnya yaitu STP atau Segmenting, Targeting, atau Positioning. Segmenting yaitu demografis, mahasiswa, pekerja, profesional, keluarga urban, usia sampai 18-45 tahun, yaitu psikografis, penyuka kuliner otentik, praktis, sadar kualitas dan kebersihan. Perilaku yaitu konsumen yang efektif, yang aktif, mencari makanan siap saji premium, sehat, dan bergizi. Selanjutnya yaitu targeting. Utama pekerja dan mahasiswa yang berkegiatan padat, butuh makanan cepat tapi berbobot. Sekunder yaitu keluarga urban yang menginginkan makanan keluarga praktis dan higienis. Yang positioning ialah cuka pempek adalah pilihan praktis non-autentik pempek beku premium yang siap sedia untuk menemani kesibukan harian Anda. Cita rasa lokal yang terbaik. Dan selanjutnya yaitu tentang mengenai buyer persona, yaitu yang pertama, Rika atau mahasiswi usia sampai 22 tahun, Yogyakarta, suka cemilan praktis di malam studi. Memilih pempek beku karena higienis dan mudah disajikan. Dan yang kedua, Budi, karyawan kantoran, usia 30 tahun, bertinggal di Jakarta, yaitu ingin memakan siang cepat, bergizi, dan tidak terlalu berat. Mencari alternatif praktis selain fast food. Yang ketiga, Ibu Sari atau ibu rumah tangga, usia sampai 38 tahun, berasal dari Bandung, mencari makanan siap saji berkualitas untuk keluarga, aman dan tanpa pengawet, tetapi punya cita rasa asli. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.